Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 di sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem pernafasan pada hewan dan juga kalimat tanya. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Ada yang masih ingat organ pernafasan kita ada apa saja? Nah, ada hidung, tenggorokan, dan juga paru-paru. Lalu bagaimana dengan sistem pernafasan pada hewan? Apakah sama atau berbeda? Ayo kita bahas satu persatu. Pernafasan pada hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang bernafas setiap saat, sama seperti kita manusia. Hewan memiliki organ pernafasan yang berbeda-beda. Beberapa hewan memiliki organ pernafasan sama seperti manusia. Misalnya mamalia. Mamalia itu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Beberapa hewan lainnya memiliki proses pernafasan yang berbeda dengan manusia, seperti ikan dan amfibi. Jadi, bagaimana mereka bernafas? Ayo kita bahas satu persatu. Pertama, ada mamalia. Hewan mamalia memiliki organ pernafasan dan proses pernafasan yang sama dengan manusia, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Baik mamalia darat maupun mamalia yang di air bernafas menggunakan paru-paru. Mamalia darat seperti sapi, singa, harimau, kelinci, kucing dapat bernafas dengan mudah. Lalu bagaimana dengan mamalia yang hidup di air seperti lumba-lumba dan paus? Lumba-lumba dan paus juga bernafas dengan paru-paru. Lumba-lumba bernafas dengan cara muncul ke permukaan. Misalnya lumba-lumba bernafas dengan cara udara masuk melalui lubang berkatup di atas kepalanya ketika mengambil oksigen ke atas permukaan laut. Lubang tersebut akan terbuka. Saat menyelam kembali, katup akan tertutup kembali. Lumba-lumba dan paus sering menyemburkan air melalui lubang berkatup untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam katup. Lalu ada burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Pada saat terbang, burung bernafas dengan bantuan pundi-pundi udara yang berisi oksigen. Ini pundi-pundi udaranya, dan ini lubang hidungnya, dan ini adalah trakea atau tenggorokan, dan ini adalah paru-parunya, dan ini adalah pundi-pundi udara burung. Apabila sayap dikepakkan ke bawah, pundi-pundi udara akan terjepit sehingga udara keluar melalui pundi-pundi udara menuju paru-paru. Ketika sayap dikepakkan ke atas, pundi-pundi udara akan mengembang dan karbon dioksida dari paru-paru masuk ke dalam pundi-pundi udara. Ketika hinggap, burung bernafas masuk ke dalam pundi-pundi udara. Ketika hinggap, burung bernafas menggunakan paru-paru tanpa bantuan pundi-pundi udara. Burung juga mengisi pundi-pundi udaranya dengan oksigen. Jadi, ketika burung terbang, burung bernafas dengan bantuan pundi-pundi udara. Tapi ketika burung tidak terbang, maka burung bernafas dengan paru-paru dan mengisi pundi-pundi udaranya dengan oksigen. Kemudian ada amfibi. Amfibi adalah makhluk yang bisa hidup di air dan juga di darat. Contohnya adalah katak dan salamander. Katak bernafas dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit katak selalu basah dan lembab agar proses pernafasan melalui kulit dapat berlangsung. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan kulitnya yang basah. Kalau anak katak atau berudu, dia bernafas dengan 3 pasang insang luar. Insang luar berupa lembaran-lembaran kulit luar yang halus dan mengandung lembaran-lembaran kapiler. Setelah berumur 9 hari, berudu bernafas dengan insang dalam. Seiring pertumbuhan berudu menjadi katak muda. Nah, insang dalam ini akan menyusut dan paru-paru mulai berfungsi. Nah, jadi ketika anak-anak katak bernafas menggunakan insang dan ketika dewasa katak bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Lalu ikan bernafas dengan insang. Ringgi-ringgi insang berfungsi menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembaran insang. Lembaran-lembaran insang ini. Nah,
berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ikan tidak mengambil oksigen dari udara ya, tapi ikan mengambil oksigen yang terlarut dalam air. Oksigen bersama air akan masuk ketika bultika terbuka. Ketika bultika terbuka, tutup insang akan menutup. Kemudian tutup insang terbuka, lembaran-lembaran insang akan menyerap gas oksigen yang terlarut dalam air dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Lalu ada cacing. Cacing merupakan hewan yang bernapas secara langsung, yaitu oksigen masuk ke dalam tubuh tanpa melalui organ pernapasan. Cacing bernapas melalui permukaan kulit yang mengandung banyak pembuluh darah. Permukaan kulit cacing tipis, basah, dan lendir. Lalu bagaimana cara cacing bernapas ya? Gas oksigen diserap oleh cacing melalui permukaan kulitnya. Lalu, gas karbon dioksida dan uap air pun dikeluarkan melalui permukaan tubuhnya. Sangat sederhana bukan? Gas oksigen sangat mudah diserap oleh permukaan kulit yang basah. Oleh karena itu, cacing selalu hidup di tempat yang lembab sehingga permukaan kulitnya selalu basah. Cacing tanah juga menyukai tanah yang gembur. Tanah yang gembur memiliki banyak rongga udara sehingga cacing mudah mendapatkan oksigen untuk bernapas. Lalu yang terakhir ada serangga. Serangga bernapas dengan trakea. Kalian tahu hewan apa saja yang termasuk serangga? Betul, ada belalang, capung, kupu-kupu, jangkrik, dan sebagainya. Tadi ya, serangga bernapas dengan trakea. Trakea adalah saluran udara yang memanjang dan bercabang-cabang membentuk saluran lebih halus yang disebut trakeol. Trakeol tersebar di sisi kanan dan kiri tubuh serangga. Ini kantong-kantong udaranya, dan ini trakeanya. Di sepanjang ruas sisi kanan dan kiri tubuh serangga terdapat lubang-lubang kecil yang disebut spirakel. Nah ini, lubang-lubang kecil ini, yang ini disebut spirakel. Nah, spirakel adalah ujung saluran trakea yang berfungsi sebagai lubang masuk dan keluarnya udara. Jika serangga sedang aktif bergerak dan membutuhkan banyak oksigen, maka spirakel akan terbuka. Tapi, jika serangga tidak aktif bergerak, maka spirakel akan tertutup. Oke, tadi itu pembahasan mengenai cara bernapas pada hewan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kata tanya. Kata tanya itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama ada kata apa. Kata apa digunakan untuk menanyakan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, ataupun tema. Yang kedua ada kata di mana. Di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau latar. Yang ketiga ada kapan, untuk menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Yang keempat ada siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan tokoh utama atau tokoh pendukung. Dan yang kelima ada mengapa, untuk menanyakan alasan suatu masalah dalam teks. Nah, yang terakhir ada bagaimana. Bagaimana untuk menanyakan cara membuat proses urutan, pendapat, ataupun sikap. Berikut adalah contoh dari kalimat tanya.